Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 0,22% di 8.184,064. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976, di 0851 di 7810 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akelet Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Hari. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo Pak Hari, selamat sore. Bisa di-unmute Pak? Sorry. Ya, terima kasih Pak Ade atas undangannya. Terima kasih juga Pak Hari sudah meluangkan waktu. Hari ini indeks harga saham gabungan cukup bergerak fluktuatif Pak. Sempat tadi ke 8.200-an, berbalik arah ke 8.145. Namun yang menarik adalah level support 8.100 di tengah fluktuasi masih mampu bertahan Pak. Analisis Masih Anda bertahan, secara teknikal. Ya, secara teknikal memang ini hanyalah sekedar konsolidasi sebenarnya. Jadi, sebentar saya switch dulu. Nah, jadi kalau kita lihat memang tidak ada masalah sama sekali dengan trend line IHSG ini. Jadi, support trend line masih terjaga. Supportnya di 8.100-an juga seperti yang tadi Pak D bilang, ini juga masih terjaga nih di sini. Jadi ini hanyalah konsolidasi pasca keputusan The Fed semalam memangkas suku bunga 25 basis point, dan sebenarnya itu adalah katalis bullish katalis untuk kita ketika The Fed pangkas suku bunga. Hanya saja Jerome Powell pada waktu pers conference itu tetap membiarkan peluang yang FOMC Desember yang terakhir di tahun ini itu mengambang. Dia tidak seperti biasa, memang dia tidak akan berikan konfirmasi apakah The Fed masih akan lanjut pangkas suku bunga lagi apa enggak. Itu. Ekspektasi tersebut yang membuat para pelaku pasar masih wait and see Pak sampai dengan akhir tahun terhadap kebijakan The Fed. Ini kan tergantung pada, kalau urusannya sama kebijakan The Fed itu sebetulnya tergantung pada rilis data ekonomi. Ya, masih shutdown di sana. Masalahnya yang terjadi. Nah, itu dia masalahnya. Karena government shutdown, ya mereka ngambil keputusan itu kayak lampunya dimatiin Pak Dev. Jadi remang-remang gitu. Hanya ada data CPI tok satu yang keluar kemarin ini. Dan data CPI dan core CPI itu memang cukup menjanjikan, karena core CPI-nya kembali lagi turun ke level 3%, sebelumnya 3,1%, sehingga itu menjanjikan bahwa berarti inflasinya tidak semenakutkan seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Karena itu mereka pangkas suku bunga. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Desember nanti bakal pangkas lagi gitu kan? Nah, itu Fed butuh data. Masalahnya adalah data ini antara bakal dirilis atau enggak karena kondisinya masih shutdown. Dan yang kemarin ini kok dirilis, jadi bukan berarti dia bakal nggak ngerilis sama sekali. Dia akan berusaha untuk ngerilis, tapi harap dimaklumi bahwa kalau shutdown, maka pegawai negerinya itu mereka kalau bekerja mereka nggak dibayar gitu aja deh. Baik. Jadi Pak Dev bayangkan ada kurang kondusif kerja, ya Pak ya. Iya. Dia tetap bekerja. Jadi ketika dia menghasilkan rilis data ekonomi berarti kan dia bekerja tuh. Iya. Nah tapi dia nggak dibayar. Baik. Ya karena anggarannya belum disetujui gitu. Oke, kembali ke indeks harga saham gabungan Pak Hari. Tadi Anda katakan posisi saat ini masih dalam fase konsolidasi ini. Arahnya Pak besok jelang libur akhir pekan, kemudian untuk jangka menengah IHSG. Akan bergerak di trading range. Jadi ini saya gambarin aja trading range-nya biar jelas.
Nah, ini yang tadi supportnya di 8.100 yang Pak Dev tadi udah bilang. Dan kemudian resisten itu adalah ada di dua level ini. Dan ini adalah 8288. Jadi ini adalah resisten 1, 8288. Kemudian kalau berhasil breakout, akan jadi 8355. Ini adalah resisten berikutnya 8355. Nah, sementara ini supportnya 8.100. Jadi saat ini kita bisa expect bahwa IHSG ini akan berjuang di trading range ini. Mudah-mudahan resisten ini bisa ditembus. Jika resisten 2 ini ditembus, maka IHSG bisa lanjut rally kembali. Baik. Kemudian daya tahan indeks harga saham gabungan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, Pak. Saham-saham perbankan big cap kembali menjadi penopang dari sisi sektor. Hari ini keuangan juga memimpin, minus kontribusi dari BBCA yang hari ini lebih cenderung tertekan. Kita boleh, Pak, ke perbankan Himbara terlebih dahulu, BMRI, Pak. Hari ini melesat di 3%, 4.790 untuk BMRI. Ya, BMRI termasuk sampil ya Pak Div, tadi sudah saya share juga, nanti kita bahas tentang itu. Baik. Nah, memang dari trading system kami di Akela, ya ini Timo Quantitative Trading System yang kami pakai, itu menunjukkan ada sinyal beli di BMRI bahkan mulai dari tanggal 24 Oktober lalu, dan kemudian hari ini kembali muncul sinyal buy lanjutan lagi, berarti boleh nambah gitu ya posisinya. Nah, dengan demikian maka ini adalah sinyal bullish untuk BMRI. Dan kalau kita gambar sederhana aja, gampangnya nih, ini adalah downtrend line-nya, dan kemarin sebetulnya ini sudah dipatahkan atau di breakout. Istilah teknikalnya sebenarnya ini adalah di breakout ini, downtrend line ini. Sehingga ketika downtrend line ini dipatahkan begini, maka ini artinya dia sudah tidak bearish lagi ya. Jadi ada downtrending channel seperti ini yang sudah kemudian di break kemarin, dan hari ini melanjutkan rally-nya. Nah, resisten BMRI ini ada di 4980 sekarang. 4980 sebentar ya. Iya. Ya, benar, 4980 ini di sini. Baik. Rekomendasinya Pak di tengah penguatan signifikan sendirian hari ini untuk BMRI. Ya, ini buy Pak Di. Ini adalah trading buy, dan kita entry tadi di 4810, targetnya 5200, support di 4450, resisten berikutnya ada di 5200. Baik, penutupan hari ini di 4.800 menguat di 3,23%. Dari perbankan Himbara kita bergeser Pak ke BBCA. Hari ini justru berbeda alurnya dibandingkan dengan perbankan Himbara. Meskipun BBNI di penutupan sesi 2 berbalik kembali ke zona merah. BBCA ditutup di 8.525 Pak, melemah di 0,87%. Intraday hari ini sempat ke 8.750. Arah dan pergerakan teknikal untuk BBCA dan sekaligus rekomendasinya. BBCA sebenarnya tidak terlalu bearish loh Pak Dev. Jadi kalau kita gambarkan secara sama ya yang saya lakukan tadi di BMRI, maka downtrend line ini sebenarnya sudah di break ya, sudah di break kemarin ini. Dan keputusan ini didasarkan breakout ini didasarkan atas keputusan bahwa BBCA melakukan share buyback program, kita tahu itu. Iya. Nah, ketika terjadi share buyback program, maka of course yang terjadi ya tentunya floatingnya akan berkurang ya. Jadi jumlah saham beredarnya akan berkurang karena perusahaan membeli kembali sahamnya. Maka dengan demikian, jika BBCA tidak perlu meningkatkan kinerja keuangannya atau earnings-nya, net income-nya itu tetap sama, maka earning per share-nya atau EPS-nya ini tetap naik. Kenapa demikian? Karena kan earnings per share, jumlah sahamnya berkurang, earnings-nya tetap, maka angka EPS-nya atau laba operasional per lembar saham itu dia akan
naik. Dan kalau EPS-nya naik, maka harga saham itu akan cenderung bullish. We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time, turn our clients' ideas into a gripping title and thumbnail, a captivating script, and finally, a viral sensation. Pak Hari, bagaimana Anda melihat dari posisi di 24 Oktober masih di 8.300-an? Nah, jadi berhubung dia kan recovery-nya sudah cukup signifikan, dan memang ada resistance di 8.700. Nah, bukan resistance yang major banget, ya, tapi tetap aja ini ada resistance di 8.700. Maka ketika hari ini menyentuh 8.700 itu, angka itu oleh trader ataupun trader ya, khususnya trader yang sudah collect di bawah sini, ini digunakan sebagai ajang profit taking. 8.700 mereka TP, take profit. Nah, profit taking itu yang mengakibatkan BBCA tidak se-bullish seperti perbankan lainnya, contohnya BMRI yang tadi kita bahas. Baik. Penutupan hari ini di 8.525 melemah di 0,87%. Menarik Pak Hari, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan beberapa pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Hari, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,22% di 8.184,064. Hari ini indeks harga saham gabungan cukup tangguh, level support 8.100-an masih mampu dipertahankan di tengah fluktuasi yang terjadi. Intraday tertinggi hari ini di 8.231. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Lebih cenderung bergerak mix, di mana LQ45 masih bertahan menguat tipis di 0,03%. Kita beralih ke grafis rotasi pergerakan sektoral. Teknologi tampaknya memimpin penguatan di 1,87%. Cukup menarik, Goto hari ini bangkit dan siuman, dan yang sebelumnya hanya bertahan di level 50-an pemirsa. Kemudian energi menguat di 1,30%, transportasi dan logistik melemah, dan properti juga ikut melemah di 0,52%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers dari perbankan big cap. BMRI dengan nilai transaksi di 1,9 triliun, ditutup di 4.800. Adaro, Koin, dan Goto hari ini berhasil ditutup di level 60 untuk Goto setelah cukup lama tidak bergerak kemana-mana. Kemudian top loser ada BRMS, Antam, Java, dan Toba. Grafis selanjutnya, BRMS tertekan ke 895, Antam juga melemah, Java hari ini tertekan cukup dalam di atas 10%, dan Toba masih melanjutkan pelemahan. Updatean penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.